Konvensi Hak Anak. Sejarah perkembangan latar belakang Konvensi Hak Anak. Salah satu aktivis perempuan yang bernama Ekman Nejep adalah pendiri organisasi Save the Children yang perlu kemudian membuat pernyataan tentang hak anak. Hak anak yang dikemukakan oleh Jeb dalam buku Hak Anak Internasional Save the Children Challenge Asia adalah satu, anak harus dilindungi tanpa pertimbangan ras, kewarganegaraan atau kebangsaannya. 2. Anak harus diasuh demi kebutuhan keluarga. 3. Anak harus diberi sarana untuk perkembangan normanya, baik dalam material dan moral dan spiritual. 4. Anak yang kelaparan harus diberi makan. Anak yang sakit harus diberi perawatan. Anak sakit cacat fisik atau mental harus diberi pendidikan yang sesuai. Anak yatim piatu dan anak telantar harus diberi penampungan. 5. Dalam keadaan bahaya, anak harus diutamakan untuk memperoleh keselamatan. 6. Anak harus memperoleh bantuan, kesejahteraan, dan jaminan sosial. 7. Anak harus dididik agar bakat dan kemampuannya dapat dikembangkan untuk mengabdi kepada sesama manusia. Tahun 1923, pernyataan tentang hak anak tersebut diadopsi oleh Save the Children Fund International Union dalam buku Konvensi Hak Anak Kerjasama antara sahabat remaja PKDI, DIY, dan UNICEF. Tahun 1924, Majelis Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Hak Anak. Deklarasi ini juga sebagai Deklarasi Geneva. Tahun 1939, Perang Dunia pecah kembali dan Liga Bangsa-Bangsa menjadi organisasi yang tidak mempunyai daya kekuasaan. Tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terbentuk. 1946, Deklarasi Geneva diusulkan pada Badan Ekonomi dan Sosial Economic and Social Council Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dihidupkan kembali. Dengan ikatan kuat pada tahun 1924, pada tanggal 10 Desember tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengadopsi Deklarasi Universal dan mengenai hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights, yang tahun peristiwa ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Dalam Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia ini, kebebasan dan hak anak secara implisit dimaksudkan. Tetapi hal ini dianggap belum cukup karena kebutuhan khusus anak dianggap memerlukan dokumen tambahan yang terpisah. Pada tahun 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan pernyataan tentang hak anak, dan ini merupakan deklarasi internasional kedua. Tahun Anak Internasional dicanangkan pada tahun 1979. Pada waktu itu diusulkan untuk membuat perumusan
bersifat internasional. Hak-hak anak yang menikah secara yuridis suatu kelompok kerja kemudian dibentuk untuk membuat rumusan tentang konvensi hak anak. Rancangan konvensi hak anak diselesaikan pada tahun 1989 dan tanggal 20 Desember tahun itu juga. Naskah konvensi disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Konvensi hak anak dalam bentuknya sekarang ini. Konvensi hak anak mulai diperlukan sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September tahun 1990. Indonesia meratifikasi konvensi hak anak dengan keputusan Presiden nomor 30 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tapi konvensi hak anak harus berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990 sesuai pasal 49 ayat 2 yang mengatakan bagi tiap-tiap negara meratifikasi atau menyatakan keikutsertaan pada konvensi hak anak setelah diterimanya instrumen ratifikasi yang pada hari ke-30 setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau keikutsertaan dari negara yang bersangkutan. Kepres tersebut bahwa anak karena keterbatasan kemampuan fisik dan mentalnya, asuhan khusus termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, menjamin tumbuh kembang anak, maka diakui sejumlah anak-anak yang bersifat mutlak harus dipenuhi. Deklarasi yang pada intinya menyatakan hal-hal berikut diambil dari buku Convention on the Rights of the Child, First Periodic Report Indonesia 1993, Juni tahun 2000. 1. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak dasar atas anak tanpa memandang jenis kelamin, etnis, ataupun ras mereka. 2. Ratifikasi konvensi hak anak oleh Republik Indonesia tidaklah berarti bahwa Indonesia menerima kewajiban yang melebihi batas konstitusi atau kewajiban untuk menerapkan hak luar yang menyatakan dalam konstitusi. 3. Dalam berkaitan dengan pelaksanaan pasal 1, 14, 16, 19, 21, 22 dan 29 dari konvensi. Pasal-pasal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam modul ini. Kita akan melakukan dasar pasal-pasal sesuai dengan konstitusional. Perlu pula dengan ingat bahwa konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit memberikan pengakuan mengenai hak anak. Indonesia meratifikasi konvensi hak anak dengan keputusan Presiden. Hal ini juga mendapatkan banyak kritikan karena secara legal menurut dengan Indonesia keputusan Presiden Kepres hanyalah menempati tingkat keempat di bawah undang-undang. Sehubungan dengan masalah ini, Indonesia sedang mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan instrumen ratifikasi dan keputusan Presiden yang undang-undang hak anak baru berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990 sesuai pasal 49 ayat 2 yang mengatakan bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi hak anak setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang ke-20 ini
ke-30 pada tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan. Kepres tersebut mengakui bahwa anak karena keterbatasan kemampuan fisik dan mentalnya memerlukan perawatan dan asuhan khusus termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Pengakuan ini untuk menjamin tumbuh kembang anak maka dan akui sejumlah hak anak yang bersifat mutlak harus dipenuhi. Perlu Anda diketahui bahwa pada waktu ratifikasi konvensi hak anak Indonesia membuat suatu deklarasi yang pada intinya menyatakan hal-hal Convention on the Rights of Children Periodic Report Indonesia 1993 Juni tahun 2000. 1. Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 menjamin hak-hak dasar atas anak tanpa memandang jenis kelamin, etnis, ataupun ras mereka. 2. Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia tidaklah berarti bahwa Indonesia memiliki kewajiban yang melebihi batas konstitusi atau menerima kewajiban untuk mendapat hak-hak di luar yang dinyatakan oleh konstitusi. 3. Dalam berkaitan dengan pelaksanaan pasal 1, 14, 16, 16, 1, 22, dan 29 dari konvensi pada pasal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam modul ini. Menerapkan pasal-pasal ini sesuai dengan konstitusinya. Perlu Anda ingat bahwa konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit memberikan pengakuan terkait hak anak. Deklarasi yang dilakukan oleh Indonesia telah menimbulkan kritikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada intinya, deklarasi ini dianggap sebagai representasi oleh karena itu Indonesia telah menggunakan untuk meninjau berbagai deklarasi di Indonesia melakukan konvensi hak anak juga merupakan pendidikan secara legal. Kedudukan presiden hanyalah menepati peringkat keempat di bawah undang-undang. Masalah ini Indonesia sedang mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan instrumen ratifikasi dari keputusan presiden menjadi undang-undang. Lampiran naskah lengkap dikutip dari Konvensi Hak Anak diterbitkan oleh UNICEF. Konvensi Hak-Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dapat dilihat pada modul 8 halaman 8.23 sampai dengan halaman 8.43. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you next time.